Shalom semua. Kita hari ini merayakan pencurahan Roh Kudus. Memang Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Kita bersyukur karena Roh Kudus adalah anugerah Tuhan yang sempurna, anugerah dari Tuhan yang sempurna. Kita jadi disertai Dia senantiasa. Kita dididik senantiasa, kita diajar senantiasa. Saudaraku, tahu nggak tadi pada saat duduk di sana saya nyembah, Tuhan ngomong jelas sekali, Tuhan bilang gini. Jelas sekali Tuhan bilang, jika engkau melihat pada dirimu dan harga dirimu, maka engkau belum mengenal keberhargaanmu bagi aku di hadapanku. Saudaraku, simak baik-baik. Kalau saudara masih ngelihat ke harga diri saudara sendiri, masih lihat kepentingan saudara sendiri, berarti saudara belum mengenal kalau saudara adalah sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Tuhan telah menebusmu bukan dengan barang fana. Tuhan menebusmu dengan darah yang mahal. Itu tandanya engkau berharga, engkau sempurna, engkau mulia. Dan satu lagi saya bilang, engkau indah. Ingat siapa kita di hadapan Tuhan? Kita biji matanya. Kita biji matanya, kita milik kepunyaannya yang berharga. Saudara ingat kata segula? Ingat saya pernah ngomong kata segula? Saudara masih ingat kata segula? Ingat gak? Aduh, belum berapa lama udah lupa. Segula, ingat gak segula? Ingat segula? Apa segula? Milik kepunyaan Tuhan yang sangat berharga dan itu gak bisa ditukar dengan apapun. Ya kalau saya ibaratkan begini, jadi kalau saya ibaratkan gini, saya waktu itu bilang teks proklamasi. Teks proklamasi berharga gak? Yang asli? Berharga? Bisa saudara beli? Bisa saudara hargai? Nggak bisa. Kita nggak bisa beli, saudara punya duit berapapun nggak dijual kok. Itulah segula. Keberhargaan kita tuh seperti itu. Saudara punya uang berapapun, saudara nggak bisa beli. Itulah segula. Hari ini kita merayakan Pentakosta, yaitu hari ke-50, Pentakosta yaitu hari ke-50. Kita lihat dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ke-13. Kisah 2 ayat 1 sampai di 13. Kisah Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya, jadi ketika Pentakosta ini semua orang berkumpul di satu tempat. Semua orang ngumpul di satu tempat. Ya jadi orang-orang dari Kreta, dari mana, itu ngumpul di satu tempat. Terus di Yerusalem. Terus Kisah Rasul 2 ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. iya, saya lihat ada angin keras, ada suara yang sangat keras. Terus Kisah Rasul 2 ayat 4, Kisah Rasul 2 ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. iya, angin keras atau suara keras dan lidah api. Terus seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Hinggap pada mereka masing-masing. Terus ayat 4.
ayat 4. Ya, ayat 4, oke. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Iya, terus? Ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Iya, terus? Ayat 6, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Iya, terus? Ayat 7, mereka semua tercengah-cengah dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Terus, 8? Ayat 8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. 9. Jadi bahasanya itu orang bisa ngerti. Orang bisa mengerti bahasanya. Terus? Ayat 9, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. 10. Ayat 10, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Terus? Ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ya, jadi ini sebenarnya kalau saya bilang ini dibilang di sini tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi mungkin pada saat itu mereka lagi penyembahan. Makanya saya selalu ngomong sama semua, saya bilang penyembahan itu bukan permohonan. Ya. Penyembahan itu bukan permohonan, tapi penyembahan adalah pengagungan kita kepada Tuhan. Penyembahan adalah pengagungan kita kepada Tuhan karena karya Tuhan yang besar, karena apa yang Tuhan telah perbuat buat kita dan buat seluruh dunia ini. Dan kita bisa ngelihat kebesaran Tuhan melalui ciptaannya. Bahkan kita bisa ngelihat kebesaran Tuhan melalui nafas kita aja yang ada pada kita hari ini. Oke, terus kita lanjutkan. Ayat 12, mereka semuanya tercengah-cengah dan sangat termanggung-manggung sambil berkata seseorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Iya, mereka nggak ngerti. Kenapa orang-orang kampung, maaf ya, orang-orang daerah, orang-orang kampung kok bisa bahasa-bahasa asing? Bisa bahasa-bahasa di mana orang datang ke situ dan orang bisa ngerti bahasa itu. Terus ayat 13. Ayat 13, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Iya, karena mereka nggak ngalamin. Nah ini permasalahannya, banyak orang tidak mengalami tapi berkomentar. Mereka tidak tahu, mereka tidak mengalami, tapi mereka berkomentar. Nah ini banyak sekali orang-orang yang nggak ngerti, nggak mengalami tapi jago berkomentar. Sampai saya dengar beberapa kasus, beberapa orang bilang, bahasa roh itu tidak bisa diterjemahkan. Itu tidak bisa diterjemahkan, sampai ngomong begitu. Kenapa? Saya bilang, kalau kita nggak tahu, lebih baik kita tutup mulut, nggak usah berkomentar. Kalau kita berkomentar, kita salah nanti. Ya, kalau kita nggak tahu, diem aja, nggak usah ngomong apa-apa. Daripada kita ngomong jadi menghakimi orang lain atau jadi salah. Dan kita yang mengalami gak usah bela diri. Kita yang mengalami gak usah bela diri. Kenapa? Karena ketika kita bela diri, kita membela diri kita benar dan kita merasa orang lain salah, kita pun salah. Kenapa saya bilang kekristenan itu bukan diri kita yang membela diri kita. Kita gak bisa membela diri kita sendiri. Kekristenan bukan itu. Kekristenan adalah Allah turun, membela kita, menolong kita.
Allah bekerja buat kita. Bukan kita yang membela diri kita sendiri atau bukan kita yang berperkara atas diri kita sendiri. Itu bukan kekristenan. Orang dunia bisa ngelakuin itu. Orang dunia ketika disakiti dia bisa lawan. Orang dunia ketika difitnah dia bisa lawan. Tapi kita, ketika kita diomongin yang buruk, kita dijelek-jelekin, nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang menilai kita surga, bukan dunia. Kan Tuhan bilang, kewargaanmu dari surga, bukan dunia. Kalau kewargaan kita dari surga, lebih baik kita tutup mulut sama orang dunia. Oke? Bahkan hamba-hamba Tuhan sekalipun nggak ngerti, tapi mereka menyindir. Mereka menyindir. Nah, saudara lihat ya di sini, orang lain menyindir mereka. Siapa mereka yang menyindir itu? Saudara tahu siapa yang mereka menyindir? Ini kan lagi ada pesta Pentakosta. Jadi semua orang itu datang untuk merayakan Pentakosta. Berarti ini orang-orang percaya juga, tapi mereka tidak mengalami. Akhirnya mereka cuma bisa nyinyir doang. Mereka cuma nyindir doang. Saya ngarep ya, kita semua nggak ada yang mulutnya kayak begitu. Justru kita ngelihat kekurangan orang lain, cobalah tolong kita doain. Nggak usah kita nyindir-nyindir lah. Nggak usah kita berkata-berkata yang jelek tentang orang lah. Kenapa? Ketika engkau berkata jelek tentang orang, engkau pun banyak jeleknya kok. Engkau nggak lebih baik dari dia. Ya, di balik kekurangan orang, pasti ada kelebihannya yang kita nggak punya. Itu yang Tuhan mau berperkara sama kita. Tuhan mau berperkara sama kita di situ. Oke? Sebagai penggenapan janji Tuhan, Roh Kudus ini sebagai penggenapan janji Tuhan. Dan Roh Kudus ini juga sebagai bekal untuk kita, para murid. Dan kita semua untuk menggenapi utusan dalam amanat agung. Saudara semua dapat utusan dalam amanat agung. Yakin gak? Yakin? Semua saudara diutus dalam amanat agung. Setuju? Lah kalau saudara setuju dan saudara yakin, kenapa gak saudara gak jalanin amanat agung? Start dari lingkungan saudara, dari skup kecil saudara. Start dari situ. Melebar sampai kemana-mana. Saudara pasti, semua di sini pasti bersentuhan dengan orang lain. Nggak ada di sini, adakah orang goa yang sembunyi di goa, pulang dari sini langsung ke goa lagi, pulang dari sini ke goa lagi? Enggak, saudara pasti bersentuhan. Saudara makhluk sosial kok, setuju? Saudara ini makhluk sosial, saudara akan bersentuhan dengan orang lain. Saudara pasti akan bersentuhan dengan orang lain. Nah, persentuhan itu Tuhan mau berdampak pada saat saudara bersentuhan dengan orang lain. Dan ketika saudara bersentuhan dengan orang lain, di sini amanat agung harus bekerja. Matius 28 ayat 19 dan 20. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Iya, terus? Ayat 20. Nih, menjadikan semua bangsa muridku. Mungkin skup saudara di rumah, mungkin skup saudara di lingkungan, skup saudara nggak terlalu besar mungkin. Tapi gimana pun saudara berada, pasti saudara harus berdampak, itu aja. Harus, nggak bisa enggak. Terus? Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai pada akhir zaman. Sorry, maaf ya. Maaf 1000 maaf. Saya minta nggak ada yang main HP ya. Tolong ya. Nggak ada yang megang HP ya, nggak ada yang main HP ya. Kenapa saya bilang gitu? Saudara belajar menghormati Tuhan. Kalau saudara tidak mau menghormati Tuhan, jangan berharap saudara akan dihormati sama orang lain. Tolong, berhenti main-main HP lagi ibadah. Berhenti pegang-pegang HP lagi ibadah. Tolong, kalau saudara mau dihormati sama Tuhan, sama orang, belajar menghormati Tuhan lebih dulu. Belajar dari hal kecil, yaitu hormatin Tuhan. Hormatin hadiratnya. Hormatin kehadirannya, hormatin keberadaannya. Kalau saudara nggak mau hormatin itu, jangan berharap saudara akan dihormati Tuhan, orang lain. Jangan berharap saudara akan diangkat sama Tuhan. Oke, setuju? Fokus sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Ya. Oke, pelayanan Roh Kudus. Pelayanan Roh Kudus, kalau saudara lihat di Yohanes 14, kita nggak usah baca. Yang pertama itu penolong. Dia melakukan yang diperintahkan, penolong. Menolong saudara dalam melakukan kehendak Allah. 2, dia penyerta, dia akan menyertai saudara. Dimanapun saudara berada, saudara pasti akan disertai. 3, dia penghibur. Ketika saudara lagi susah, saudara bisa mendapatkan hiburan. Hiburan saudara bukannya media sosial. Hiburan saudara bukan dunia, bukan gemerlap. Kenapa? Karena saudara bukan dari dunia. Kalau saudara bukan dari dunia, jangan cari hiburan dengan dunia. Ingat saya pernah khotbahkan dengan tentang perempuan Samaria. Ingat perempuan Samaria? Dia bilang apa? Gali. Dia mau bilang, Tuhan kasih aku airmu. Karena kamu minum ini, katanya minum air sumur Yakob, kamu pasti akan haus lagi. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu minum dari aku, kamu gak akan haus. Kamu cari kesenangan dari dunia, kamu gak akan puas. Sampai kapanpun kamu gak bisa puas. Percaya, kamu gak akan bisa puas. Sampai kapanpun. Tapi kalau kamu cari kesenangan di dalam Tuhan, kamu akan terpuaskan. Pasti akan terpuaskan. Penghibur, kamu dihibur. Pengajar, dia teacher. Dia akan ajar kamu. Gimana ya cara melakukan ini? Saya nggak bisa, saya nggak mampu. Dia ajar, dia tuntun. Makanya Tuhan bilang kan, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan penuh kasih. Kamu harus belajar dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu lemah lembut dan penuh kasih. Ingat, dia pengajar. Dia juga reminder, pengingat. Dia mengingatkan kamu. Kalau kamu salah nih, kamu salah. Saudara pernah ngerasain gak? Saudara bikin salah. Tiba-tiba ada satu perasaan yang mengusik saudara, membuat saudara bilang, aduh gua gak beres nih. Gua mesti beresin diri gue nih. Pernah gak ngalamin gitu? Itu reminder namanya. Roh Kudus itu remind. Nah permasalahannya, begitu kita ngerasa salah, kita malah jauh dari Tuhan. Itu yang salah. Kenapa? Karena Roh Kudus mengingatkan saudara supaya saudara datang ke Tuhan sebenarnya. Oke? Saya ingetin Ian, misalnya, Ian kamu begini. Tujuannya apa? Supaya dia datang ke saya dan dia beresin diri dia. Bukan supaya dia jauh dari saya. Kalau dia jauh dari saya, dia malah ngejauh dari saya. Itu namanya baper. Bawa perasaan. Bisa ngerti? Dia reminder, dia mengingetin kita. Lu salah nih, kamu salah. Ayo balik ke aku. Ya kita datang ke dia.
bukannya malah jauh. Ini tugas Roh Kudus, ini pelayanan Roh Kudus. Pelayanan Roh Kudus di Yohanes 14, nanti saudara baca sendiri di rumah. Sekarang saudara lihat Babel, kita pernah belajar. Babel itu antitesis dari peristiwa Pantekosta. Saudara masih ingat gak? Saya ulang sekali lagi, Babel adalah peristiwa antitesis, adalah antitesis dari peristiwa Pentakosta. Di Babel, Tuhan hukum supaya manusia nggak ngerti bahasanya satu dengan yang lain. Tuhan menghukum manusia di Babel supaya mereka nggak ngerti bahasa satu dengan yang lain. Tapi di Pentakosta, Tuhan bikin semua orang bisa ngerti bahasa itu. Lihat ya, semua bangsa dari Kreta, dari mana, Frigia, dari semua datang. Kapadokia, datang semua. Dan murid-murid bisa berbahasa mereka. Saya bilang, ya, ini antitesis ya, Babel itu antitesis ya. Di Babel bahasa dipecah. Di Pentakosta bahasa disatuin lagi. Dipersatukan lagi, manusia dipersatukan lagi dengan yang namanya kasih. Dipersatukan lagi satu dengan yang lain. Roh Kudus buat orang mengerti. Sekali lagi saya bilang, Roh Kudus membuat orang mengerti apa yang dia katakan. Roh Kudus membuat orang mengerti apa yang dia maksud atau dia katakan. Kisah Rasul 2 ayat 6-11 kita ulang lagi. Kisah Rasul 6. Kisah Rasul 2 ayat 6-11. Kisah 2. Kisah Rasul 2 ayat 6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Iya. Bisa bayangin ya, misalnya tiba-tiba Pak Yogo ada di sana, tiba-tiba Petrus bisa berbahasa Jawa. Tiba-tiba Pak Yogo bisa ngerti, oh kok Petrus ngomong begini. Tiba-tiba Bartolomeus bisa ngomong bahasa Cina. Nah, akhirnya bahasa semua bisa dimengerti. Orang-orang bisa mengerti bahasanya Tuhan. Terus? Ayat 7, mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? 8. Ayat 8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Nggak mungkin katanya. Mereka orang-orang Galilea, mereka nggak bisa bahasa kita. Tapi di Pentakosta, orang bisa ngerti bahasa daerah masing-masing. Terus 9. Ayat 9, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Lihat, dari berbagai negeri dan luar biasanya. Kenapa terjadinya di Pentakosta? Kenapa? Karena di Pentakosta itu mereka datang semua mempersembahkan buah sulung. Mereka semua datang dari berbagai daerah mempersembahkan buah sulung. Dan ketika mereka semua berkumpul di Yerusalem, terjadilah kasus ini. Meledaklah. Akhirnya semua orang bisa mengerti. Terus? Ayat 10, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Bahkan orang-orang Roma bisa dapat bahasanya. Terus? Ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Wah, sampai bahasa Arab bisa. Terus? Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Sekali lagi, ini memuji Tuhan. Artinya memuji Tuhan. Makanya sekali lagi saya bilang, penyembahan itu harus dibedakan dengan permohonan.
ketika saudara menyembah Tuhan, itu nggak bisa masuk di dalam permohonan. Nggak bisa, misalnya, kami memujimu Tuhan, kami menyembahmu Tuhan, nggak bisa. Tuhan, datang sini sembuhkan kami Tuhan. Nggak bisa, itu bukan penyembah, itu permohonan. Oke? Babel melambangkan ego. Simak baik-baik, Babel melambangkan ego. Oleh sebab itu Babel mencerai-beraikan, membuat kita tercerai-berai satu dengan yang lain. Babel membuat kita membenci satu dengan yang lain. Tapi kasih adalah bahasa Roh Kudus. Kasih adalah bahasa Roh Kudus yang mempersatukan, membuat kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Kasih adalah bahasa Roh Kudus yang membuat kita jadi satu tubuh di dalam Kristus. Nah, tadi kita udah bilang pekerjaan Roh Kudus itu penolong, penyerta, penghibur, pengajar, pengingat. Nah, sekarang kita masuk pekerjaan Roh Kudus yang lain. Kalau saudara lihat Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 mulai dari ayat kedua. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada Roh Kudus di situ yang melayang-layang di atas air. Terus ayat berikutnya. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus, mengubah gelap menjadi terang. Mengubah gelap menjadi terang. Roh Kudus juga membuat yang tidak teratur menjadi teratur. Roh Kudus membuat yang tidak teratur menjadi teratur. Kejadian 1 ayat 8 sampai dengan 10. Kejadian 1 ayat 8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. 9. Ayat 9, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Iya, dipisahin lautan sama daratan. Supaya apa? Supaya teratur. Terus? Ayat 10, lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lihat, ini pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus, yaitu membuat gelap jadi terang, membuat yang tidak teratur menjadi teratur. Kalau saudara sudah teratur, saudara jadi tidak teratur, itu pasti bukan pekerjaan Roh Kudus. Itu pekerjaan roh jahat pasti. Kalau saudara sudah teratur jadi tidak teratur, tidak ada ketertiban, itu pasti bukan pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus juga membuat yang mati menjadi hidup, yang mati menjadi hidup. Roh Kudus buat kita alami kematian Kristus saat saudara dan saya dibaptis. Saat saudara dan saya dibaptis, Roh Kudus buat kita mengalami kematian Kristus. Supaya apa? Supaya kita bisa dibangkitkan bersama dengan Kristus. Supaya saudara dan saya bisa dibangkitkan bersama dengan Kristus. Roma 6 ayat 4 dan 5. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Iya, ayat 5. Ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama menjadi satu dengan sama dengan kematiannya, terus kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kita kebangkitannya. juga akan jadi satu dengan kebangkitannya. Jadi gini, ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara ditenggelamkan lewat baptisan, saudara ditenggelamkan lewat baptisan, saudara menjadi satu dengan kematiannya. Pada saudara ditenggelamkan jadi satu dengan kematiannya, saudara masuk
Sebenarnya saudara sedang masuk di dalam tubuh Kristus. Saudara sedang masuk di dalam tubuh Kristus. Begitu saudara masuk dalam tubuh Kristus, saudara diubah, di sini dibentuk, diproses sama Roh Kudus, dibentuk sampai saudara menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Dipoles, di makeover, didandani, sampai saudara indah di hadapan Tuhan. Sampai saudara jadi seperti yang Tuhan inginkan. Dan itu tidak akan pernah terjadi kalau saudara tidak menyatu dengan Tuhan. Saudara harus menyatu dulu dengan Tuhan lewat kematiannya. Baru saudara bisa didandani. Orang yang sudah di dalam Tuhan, simak ya, orang yang sudah di dalam Tuhan, ini baru bisa ngomong gini nih, Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, lihat. Orang yang sudah di dalam Tuhan baru bisa ngomong gini. Ngomong apa? Pusatnya bukan diri kita lagi. Saya udah gak pusing sama diri saya. Tapi yang saya pusingin, gimana caranya dia dapat kemuliaan melalui hidup saya. Gimana caranya bukan saya dimuliakan. Sekali lagi, bukan saya dimuliakan, tapi Tuhan dimuliakan melalui hidup saya. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dia kemuliaan. Bukan gini, dari saya, oleh saya, kepada saya. Itu ego namanya. Sampai sini ngerti? Jadi kalau saudara benar-benar sudah di dalam Tuhan, saudara adalah tubuh Kristus, saudara udah gak pusing lagi dengan diri sendiri. Kita gak usah pusing sama orang ngomong apa. Yang penting Tuhan ngomong apa sama kita. Apa yang Tuhan ngomong, itu yang didengar. Orang ngomong apa, gak usah pusing. Yang penting Tuhan ngomong apa. Kenapa? Karena orang ngomong menilai dengan matanya. Tapi Tuhan menilai, ngelihat ke hatinya. Dan itu yang Tuhan cari. Pusatnya bukan diri kita lagi. Pusatnya bukan oleh kita, untuk kita. Roh Kudus buat kita sadar, membuat kita sadar akan kedaulatan Allah. Saya ulang sekali lagi. Roh Kudus membuat saudara dan saya sadar akan kedaulatan Allah. Nah, lihat lagi Kejadian 2, Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai 40. Kisah Rasul 2 ayat 37. Kisah Rasul 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Saudara simak ya. Pada saat hari Pentakosta itu, ada enggak orang-orang yang berkata salibkan dia? Ada enggak bagian orang-orang yang pernah berkata salibkan dia? Menurut saya ada orang-orang di situ yang pernah berkata salibkan dia. Dan ini pekerjaan Roh Kudus, orang yang hatinya keras menjadi lembut. Kalau pekerjaan roh jahat, orang yang hatinya lembut jadi keras. Tapi pekerjaan Roh Kudus, orang yang hatinya keras jadi lembut dan kemudian bisa percaya. Hanya orang yang hatinya lembut yang mau percaya sama Tuhan. Saya ulang sekali lagi, hanya orang yang hatinya lembut yang mau percaya sama Tuhan. Kalau kita nggak lembut hatinya, sulit banget kita percaya sama Tuhan. Sulit banget, kita keras. Kita akan memberontak. Kita bilang, Tuhan gak adil. Tuhan kenapa bikin gini? Tuhan bikin ini. Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begini? Kita merasa Tuhan itu sumber segala masalah. Jujur, kalau orang hatinya keras, sulit banget dibentuknya. Setuju gak sih?
Ya udahlah, jangan keras-keras lah, jangan, milikilah hati yang lembut lah. Yang mau dibentuk. Terus 38. Ini nanya nih, mulai nanya nih. Orang-orang yang tadinya keras ini mulai nanya. Terus? Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Begitu kamu dibaptis, kamu terima karunia Roh Kudus. Dan pada saat orang mau percaya, sebenarnya Roh Kudus sudah bekerja. Oke, terus 39. Ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. 40. Ayat 40, dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Jadi bukan cuma dinasehatin, tapi juga dikecam. Dikecam itu bahasanya agak kasar. Jadi bukan hanya dinasehati, tapi di mana ya? Dikecam itu seperti didoktrin. Kamu nih angkatan jahat, kamu harus beri diri dibaptis, kamu harus beri diri dibaptis, kamu harus bertobat. Kalau kamu nggak bertobat, kamu akan kehilangan kesempatan. Ya ini teknik penginjilan sebenarnya. Memang bukan Petrus yang berkata-kata, pasti Roh Kudus bekerja di sini. Petrus itu penakut, tadinya takut dibunuh lah, takut inilah. Tapi lihat apa yang terjadi, dia dirubah oleh kuasa Roh Kudus. Yang jadi penakut jadi pemberani. Tapi kalau saudara masih penakut sampai hari ini, siapa yang di dalam kita? Takut sama ini, takut sama itu, takut begini, takut begitu, takut gak bisa makan, takut gak bisa ini, takut gak bisa itu. Siapa di dalam kita? Israel kumpul, orang-orang Yahudi kumpul di Yerusalem. Paskah, Israel keluar dari Mesir, dirayakan pada saat Israel keluar dari Mesir. Malamnya ada perjamuan. Terus kemudian 40-50 hari kemudian terjadilah peristiwa Pentakosta. Apa sih korelasinya atau hubungannya antara Pentakosta di Perjanjian Baru dengan di Perjanjian Lama? Kita sama-sama belajar. Pada waktu di Perjanjian Lama, mereka bawa buah sulung, roti tanpa ragi. Ini melambangkan kelimpahan berkat Tuhan. Kelimpahan berkat Tuhan. Jadi pencurahan Roh Kudus itu sebenarnya melambangkan kelimpahan berkat Tuhan. Saudara sudah terima Roh Kudus kan? Saya jangan pernah bilang saya tidak berbahasa roh, saya tidak menerima Roh Kudus. Salah. Kenapa? Karena bahasa roh itu bukan satu-satunya, tapi salah satu. Ya, jadi apakah seorang WL harus bisa berbahasa roh? Tidak. Tidak, saya bilang. Kenapa? Karena itu salah satu, bukan satu-satunya. Tapi semua orang harus bisa menyembah Tuhan. Harus bisa menyembah Tuhan. Kenapa saudara bisa nyembah Tuhan? Kenapa saudara bisa muji Tuhan? Kenapa? Nih, lihat ya. Saya pernah kasih perumpamaan begini. Bu Kusuma bisa nggak bilang saya Ferdi ini baik? Bisa nggak? Kalau dia nggak kenal saya, bisa nggak? Nggak bisa. Dia harus kenal saya dulu, dia harus mengalami pergaulan dengan saya, dia harus punya pengalaman dengan saya. Baru dia bisa menilai apakah Ferdi baik atau tidak. Nah, seorang penyembah, simak ya, seorang penyembah wajib punya pengalaman dengan Tuhan. Wajib punya pengalaman dengan Tuhan.
Gimana caranya? Saudara harus belajar nyembah di rumah. Belajar nyembah di rumah, bangun hubungan dengan Tuhan. Saya tanya lagi nih, saudara dibangunkan fajar atau membangunkan fajar? Membangunkan fajar atau dibangunkan fajar? Ini udah berapa minggu kita lewatin? Udah berapa minggu kita lewatin nih? Masih dibangunkan fajar. Ya. Saya lihat ya. Ini tetangga saya seberang rumah saya itu piara burung. Burung ditutup gitu. Ditutup. Supaya apa? Supaya dia nggak berisik kalau malam. Kenapa? Karena dia ngelihat lampu. Begitu dia lihat lampu dia ngoceh. Ngerti ya? Dia gelap, dia tidur. Tapi begitu dia ngelihat terang, dia berisik. Nah, seharusnya kita sebelum terang, kita udah berisik. Berisik di hadirat Tuhan. Kita belajar nyembah Tuhan. Saya bilang ya sama saudara, susah. Bener susah. Kalau saudara gak mulai dari jatuh cinta sama Tuhan. Kalau saudara gak mengawalinya dengan cinta, susah banget ngelakuin itu. Sulit. Saya dalam 2 minggu ini, jujur, saya kecapean 2 minggu ini, dalam 1 minggu ini, 2 hari saya miss. Kenapa? Karena kelelahan. Sebenarnya alasan? Enggak, bukan alasan. Itu gak bisa jadi alasan. Tapi begitu kita datang ke Tuhan, udah keburu terang, apa yang pertama kita bikin? Tuhan, ampuni saya ya. Tuhan nunggu saya dari tadi loh. Tuhan nunggu saya dari tadi, saya gak datang gak bangun-bangun. Padahal Tuhan udah bangunin, kita udah bangun, melek, lihat jam. Bikin apa? Tidur sebentar, lipat tangan sebentar, ketiduran. Tahu-tahu begitu saya bangun, saya dengar burung di seberang rumah udah berisik. Cucu. Kenapa? Cupnya udah dibuka. Ya, masa kita kalah sama saudara kita di seberang? Masa kita salah? Mereka sebelum matahari terbit, mereka udah berdoa. Kita yang Allahnya benar, belum matahari terbit, kita ngorok terus. Oke, lanjut. Lanjut kata Pak Yogo. Jangan ngomongin itu terus, dia masih mau tidur. Oke. Mereka bawa buah sulung, mereka bawa roti tanpa ragi. Ini melambangkan kepenuhan berkat Tuhan. Israel keluar dari Mesir. Itu melambangkan tangan Tuhan yang kuat. Saudara harus punya pengalaman dengan Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Saudara harus punya pengalaman dengan Tuhan. Baru saudara bisa masuk di dalam penyembahan. Bisa masuk di dalam pujian. Ingat, saya bilang firman Tuhan itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani itu logos. Logos. Tapi di Roma 10 ayat 17 itu dikatakan rema. Kapan saatnya logos ini berubah jadi rema? Ketika saudara mengalami semua yang Tuhan katakan ini, saudara alami, itu jadi rema. Kadang untuk mengalaminya kita harus belajar dilukai, belajar disakiti. Itu rema.
Misalnya saya disakitin orang. Kalau saya nggak punya logos, saya bilang, kalau saya nggak punya logos, ambrol saya. Saya udah benci orang. Orang fitnah kok, orang ngomongin yang enggak kok. Kalau nggak ada logos, hancur kita. Nah, pada saat kita belajar ada logos di kepala kita belajar ngampunin, itu jadi rema. Logos yang kita punya, itu jadi rema di kepala kita. Dan kita mulai belajar. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus. Merubah logos jadi rema. Logos yang ada di kita, firman perkataan-perkataan yang ada di kita, itu harus berubah jadi rema. Sekarang kita lihat korelasinya lebih dalam lagi. Kita lihat korelasinya di Keluaran 19 ayat 1 dan 2. Keluaran 19 ayat 1. Pada bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Iya. Jadi sebenarnya Pentakosta itu juga memperingati hari turunnya hukum Taurat. Peristiwa Sinai. Terus ayat 2. Keluaran 19 ayat 2. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Iya. Mereka Israel merayakan hari raya Safot, hari ke-50, yaitu turunnya hukum. Sekarang lihat Keluaran 19 ayat 3 sampai 6. Keluaran 19 ayat 3 sampai 6. Keluaran 19 ayat 3. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Iya, 4. Ayat 4, kamu sendiri telah melihat apa Lihat, yang pengalaman. Kamu sendiri telah melihat. Artinya punya pengalaman dengan Tuhan. Masing-masing saudara harus punya pengalaman dengan Tuhan. Pengalamannya apa? Bukan hanya di gereja, tapi saudara harus punya pengalaman sendiri di rumah, di kegiatan saudara hari-hari. Terus? kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan 5. membawa kamu kepadaku. Iya. Ayat 5. Lihat, siapa yang bawa saudara ke Tuhan? Tuhan sendiri, Tuhan manggil saudara, Tuhan ngundang saudara. Terus? Ayat 5, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku Kalau saudara dengar firman Tuhan, terus? dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala Ini bangsa. ajakan Tuhan. Apa? Supaya saudara jadi segulanya. Jadi milik kesayangannya. Terus? Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Tuhan punya seluruh bumi, tapi Tuhan memilih saudara. Mengundang saudara untuk menjadi segulanya. Banyak orang di dunia ini nolak Tuhan. Tapi saudara, udah datang ke sini, saudara masih nolak Tuhan. Itu kebangetan banget. Saudara mau dijadikan segulanya Tuhan, itu inti perjanjian hari ke-50. Di mana hari perjanjian antara Tuhan dengan Israel. Antara Tuhan dengan Israel, itu hari ke-50. Hari turunnya Taurat, yaitu hari perjanjian antara Tuhan dengan orang Israel. Ulangan 4 ayat 8 sampai 14. Ulangan 4 ayat 8. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Ini Tuhan sendiri ngomong, bangsa mana yang punya hukum seperti ini? Nggak ada lagi, kata Tuhan. Aku memilih kamu dan kamu
punya perjanjian ini dengan aku. Terus Ayat 9, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. ya, Dan supaya jangan semuanya itu hilang. lihat. Siapa di sini pernah ngalamin Tuhan secara pribadi? Siapa di sini pernah mengalami disembuhkan Tuhan atau pernah mengalami kuasa Tuhan secara pribadi? Saya yakin semua pernah. Amin. Amin. Tuhan bilang gini, ingat ya, jangan sampai kamu lupain itu. Nah, kebanyakan dari kita, ketika kita ditolong Tuhan, kita bisa bilang terima kasih Tuhan. Begitu kita ngalamin masalah lagi, kita bilang, Tuhan kau di mana sih? Kenapa? Karena hati kita keras, kita bebal. Kita pernah ditolong, kenapa kita nggak ngucap syukur? Jadi langkah pertama kita terima Tuhan, kita ditolong Tuhan, kita bersyukur di situ, bersyukur di sini. Begitu kita ngalamin lagi, Tuhan maunya nih, Tuhan maunya kita ingat apa yang Tuhan telah lakukan, dan kita mulai bersyukur lagi di sini. Tuhan bawa kita maju lagi ke depan. Tuhan bawa kita maju lagi ke depan. Ini kita lagi belajar bersyukur, dan kita lagi belajar ngelewatin tantangan demi tantangan bersama dengan Tuhan. Itu indahnya Tuhan. Jangan sampai saudara ngalamin di sini, saudara bisa bersyukur di sini. Begitu saudara ngalamin di sini, saudara bilang, Tuhan jangan ini terlalu berat buat saya. Tuhan kau bisa gak sih bikin ini buat saya? Tuhan kau bisa gak sih begini? Tuhan kau bisa gak sih? Tuhan kau mau gak sih? Lihat di situ dibilang apa? Jangan sampai hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Terus? Beritahukan. Terus ayat 9 tadi belum selesai. Ulangan 4 ayat 9. Tetapi waspadalah dan beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Beritahukan pada generasi-generasi di bawahmu. Kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata, Tuhan itu hidup. Saudara lihat ya, saya ngelihat film-film, saya ngelihat beberapa film kisah nyata. Gimana Tuhan itu bekerja di Eropa, Tuhan bekerja di Amerika, Tuhan bekerja dulu begitu rupa. Tapi orang tua gagal memberitakan tentang Tuhan kepada anak-anak. Gagal membawa anak-anaknya ke Tuhan. Kenapa? Karena orang tua sudah duniawi banget. Begitu orang tua duniawi banget, akhirnya kebenaran akan tergerus. Kebenaran akan tergerus, hilang. Kalau saudara pergi ke, mungkin saudara ngelihat orang Amerika sekarang, banyak dibilang, believe in Jesus, mereka bilang no. Dia bilang, Yesus itu dongeng. Ya, ingat saya mau ngomong kemarin, Yuri Gagarin bilang apa? Gua udah keluar angkasa, gua gak ketemu Tuhan. Akhirnya dia ketemu Tuhan, gimana caranya? Angus badannya, meledak kapalnya. Baru di situ dia ngelihat kalau Tuhan itu ada. Mau begitu? Terus lanjutkan. Ulangan 4 ayat 10. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku. Maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku. Aku akan bikin mereka dengar perkataanku. Terus? Sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Ya, ini yang saya khawatirin. Tuhan sering bicara di ibadah, Tuhan sering ngomong. Nyantol gak sih? Nyantol gak? Kalau nyantol, harusnya hidup kita udah berubah loh. Hidup kita nggak berubah-berubah. Jangan-jangan kita punya ingatan kurang kuat. Oke, terus lanjutkan.
Ulangan 4 ayat 11. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Terus Ayat 12, lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari lihat, tengah-tengah ada api. api di situ. Ingat, di Pentakosta juga terjadi lidah api. Terus Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. iya. Terus Ayat 13, dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. sebenarnya Pentakosta itu kita melihat udah terjadi, digenapi di Kisah Rasul memang, tapi sudah terjadi waktu Tuhan memberi hukum kepada orang Israel. Tuhan memberi hukum kepada orang Israel dan itu Pentakosta udah terjadi. Itu perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Mereka mendengar suara Tuhan dari atas gunung. Ini adalah peristiwa yang besar. Bagaimana Tuhan bermanifestasi begitu nyata. Mungkin apakah kita harus mengalami seperti itu? Ada gunung terbakar, kita misalnya ibadah lagi retret, tiba-tiba gunungnya berapi, terbakar. Baru kita percaya. Saya bilang enggak juga, kita belum tentu percaya sepenuhnya. Kita boleh ngalamin itu menjadi fenomena sesaat. Menjadi fenomena sesaat, tapi begitu kita ngalamin masalah, kita bisa lupain itu semua. Kenapa? Kenapa kita bisa lupain? Karena kita ngelihatnya ke bawah. Kita ngelihat lagi ke bawah, yaitu ke diri kita. Kita nggak ngelihat lagi apa yang Tuhan telah kerjakan. Kita ngalamin hadirat Tuhan. Kita ngalamin kepenuhan roh. Kita ngalamin gimana caranya berbahasa roh. Gimana caranya kita ngalamin kuasa ilahi dicurahkan. Tapi begitu kita kena masalah, begitu kita kena sakit, begitu kita butuh dana atau apa yang kita bikin? Tuhan di mana? Tuhan gak ada. Begitu kita ngerasa sendiri, kita bilang Tuhan gak ada. Terus ayat 14. Ayat 14, dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu. Lihat, diajarkan. Jadi Roh Kudus itu mengajar, terus ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. ya, hari ini kita melihat bagaimana Roh Kudus itu bermanifestasi. Tuhan itu bermanifestasi nyata, lebih nyata dari sebelumnya, Tapi lihat, bagaimana kita menjalani hidup ini? Apakah kita benar-benar udah takut akan Tuhan? Apakah kita benar-benar udah ngejalaninya dengan bersyukur? Keluaran 19 ayat 12 dan 13. Saudara perhatiin, ada lidah api. Ini sama korelasinya dengan perjanjian lama, ini digenapi di perjanjian baru. Terus Keluaran 19 ayat 12. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu, berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum 13. mati. Ayat 13, tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu dan dipanahi sampai mati. Baik binatang baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Di sini Israel berbatas dengan Allah. Tapi saat Roh Kudus turun, justru batas itu jadi hilang. Di kisah Pentakosta, di kisah para rasul, begitu Roh Kudus turun atas para murid,
Batas itu jadi hilang. Buktinya mana? Efesus 3 ayat 12. Efesus 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah. Dulu kita nggak bisa berjumpa dengan Allah. Sekarang dengan keberadaan Roh Kudus, kita bisa berjumpa dengan Allah. Kita punya jalan masuk kepada Allah. Terus? Dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Iya, Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Kita mau ditolong Tuhan, tapi gimana caranya? Kita mau ditolong Tuhan, gimana caranya kita bisa dekat sama Tuhan? Tuhan gak bakal bisa nolong kamu. Saya bilang ya sama saudara ya, Tuhan gak bakal bisa ambil tangan kamu dari tenggelam kalau kamu jauh terus dari Tuhan. Setuju gak? Gimana caranya Petrus bisa ditolong kalau dia gak ngulurin tangannya? Ya, orang bilang pikirkan dengan logika. Kan mustahil. Kalau saudara mau ditolong sama Tuhan, saudara nggak cari Tuhan. Saudara hidup sembarangan. Ingat ya, Pentakosta itu hari institusi kerajaan Israel secara formal yang dilandasi dengan hukum. Hari institusi kerajaan Israel dibangun secara formal dengan landasannya hukum. Tapi Pentakosta di Kisah Rasul, institusi gereja dibangkitkan. Ini yang disebut New Kingdom of God. Kerajaan Allah yang baru. Landasannya apa? Grace, kasih karunia. Kasih karunia tidak menghilangkan hukum. Tapi kasih karunia menggenapi hukum. Oke, saya ulang sekali lagi, institusi kerajaan Israel secara formal dibangun di perjanjian lama dengan landasannya hukum. Tapi di Kisah Rasul, institusi gereja dibangkitkan. Pentakosta identik dengan api. Setuju gak? Identik dengan api. Saudara bisa lihat di Keluaran 24 ayat 16 sampai 17. Keluaran 24 ayat 16. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Iya, 17. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Pernyataan kemuliaan dari dalam api. Api melambangkan hukuman, tapi juga membawa pertobatan. Saya ulang, api melambangkan hukuman, tapi juga membawa pertobatan. Api bukan hanya menyingkirkan yang jahat, tapi memunculkan yang benar. Api bukan hanya menyingkirkan yang jahat, tapi memunculkan yang benar. Tujuannya umat Tuhan tampil dalam keadaan murni. Saudara ngelihat ya, kalau emas itu dimurnikan di dalam api itu begini. Jadi ada unsur-unsur lain, unsur tanah apa, tapi unsur logam itu kan paling berat. Dia dibakar, emas itu turun. Unsur lainnya naik. Nah, unsur lain ini dibuang. Emasnya yang murni itu diambil. Itu orang-orang dulu memurnikan emas begitu caranya. Jadi dibakar dengan api. Kalau saudara mau dimurnikan, saudara harus mengalami pembakaran dengan api.
Nah, di sini nggak semua orang siap. Nggak semua orang siap. Tuhan mau memurnikan orang yang terpanggil. Tolong dengar, tolong dengar. Tuhan mau memurnikan orang yang terpanggil atau dipanggil sama Dia. Itu akan dimurnikan. Saudara akan dimurnikan, saudara akan ngalamin gimana caranya orang nyakitin saudara dan saudara tidak boleh membalas. Gimana caranya orang nyakitin saudara, saudara berdoa buat dia. Tapi Pak, kalau disakitin terus, saudara belum menang. Kalau orangnya masih sama, caranya masih sama, artinya saudara belum menang di situ. Nanti kalau saudara sudah menang lawan orang itu, Tuhan izinkan orang yang lebih gila lagi. Tujuannya apa? Kan harus tambah murni. Setuju? Nggak enak dengarnya memang. Kemurnian hati hanya bisa dimungkinkan setelah seorang dibentuk dengan api. Saya ulang sekali lagi. Kemurnian hati hanya bisa dimungkinkan setelah seorang dibentuk dengan api. Api harus dipelihara, tetap menyala. Begitu saudara masuk ke ruang kudus, Tuhan bilang apinya nggak boleh padam. Apinya harus tetap menyala. Kenapa api itu harus menyala? Jadi gini, kalau saudara pergi ke rumah-rumah orang Israel zaman dulu, kalau apinya menyala, ada api yang menyala, ada pelita yang menyala, berarti ada orangnya, ada minyaknya. Berarti ada orangnya, bukan ada minyaknya. Kalau nggak ada orangnya, api di dalam rumah itu padam, nggak nyala. Kalau sekarang kita pakai lampu, bisa pakai timer. Tapi dulu nggak ada, orang manual, nyalain, matiin, hidupin manual. Dan ketika saudara masuk ke ruang suci, itu kandil nggak boleh padam. Apinya harus nyala. Apa artinya? Tuhan mau ngasih tahu ada orang di situ, ada penghuninya di situ. Api di dalam kita harus nyala. Api di dalam saudara, api di dalam saya harus nyala. Artinya apa? Ada penghuninya di dalam saudara. Siapa penghuninya? Roh Kudus, Tuhan penghuninya. Dan pertanyaan saya, apakah Tuhan sudah berdaulat di dalam hidup saudara? Enggak jawab enggak atau iya, jawabnya amin. Paling gampang memang. Apakah Tuhan sudah berdaulat di dalam hidup kita? Nah, kalau Tuhan sudah berdaulat, api itu akan menyala terus. Api itu akan menyala terus. Dan ada terang di dalam kita. Roh Kudus Roh Kudus memateraikan hati kita itu dengan api. Hati kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Tanda apa? Tanda kita milik Tuhan kok. Kita milik Tuhan. Begitu kita milik Tuhan, ada api Tuhan di dalam kita. Apakah saudara terus menyalakan api itu? Gimana caranya Pak? Api itu tetap menyala. Ada api firman, ada api doa. Saudara berdoa nggak di rumah? Punya api penyembahan nggak? Punya api pujian penyembahan nggak? Apakah saudara punya api firman nggak di rumah? Saudara bisa baca firman di ibadah. Apakah itu cukup buat saudara seminggu? Saudara harus baca firman, berdoa, bersekutu sama Tuhan. Itu api. Makanya 5 gadis bodoh kenapa diusir? Nggak ada minyak, nggak ada hubungan dengan Roh Kudus. Saudara nggak punya hubungan dengan Tuhan, maaf ya saya bilang, yuk gadis bodoh gitu aja. Saudara harus lihat. Saudara lihat ke dalam, gunanya api apa? Gunanya api apa? Untuk
memurnikan kita dari perasaan kita yang gak tepat, perasaan kita yang gak beres, itu dimurnikan dengan api. Kadangkala kita harus ngalamin kejadian A, supaya Tuhan izinin nih. Kita ngalamin kejadian A, Tuhan ngizinin, kenapa? Tuhan ngasih lihat, lu belum beres hati lu, beresin aja. Kadang Tuhan harus ngizinin itu terjadi. Tuhan harus ngizinin, nih orang nyakitin gue. Tuhan izinin itu terjadi, tujuannya apa? Lihat tuh, kan belum beres lo. Boleh lu ngomong cuap-cuap di mimbar, ampunin. Lu sendiri gak ngampunin. Ke dalam, api ke dalam. Itu teguran bagi diri kita. Ke dalam, itu menegur diri kita. Tapi keluar, itu mengekspresikan diri kita. Mengekspresikan Injil yang ada di dalam kita. Ekspresi keberadaan Tuhan di dalam kita. Api yang ke dalam, membakar kedagingan kita dan menegur diri kita. Tapi api yang keluar, mengekspresikan diri kita dan mengekspresikan Injil. Yang keluar itu jadi kuasa, membawa pertobatan bagi lingkungan. Saudara punya identitas sebagai orang percaya. Artinya apa? Saudara terpanggil, saudara harus jadi saksi Tuhan. Nggak bisa enggak, saudara, sekali lagi harus jadi saksi Tuhan. Saya bilang sama saudara, tolong simak semuanya. Gereja ini harus ada api. Api yang membakar lingkungan saudara masing-masing, di tempat tinggal saudara masing-masing, atau di mana saudara bersentuhan dengan orang lain. Saudara harus punya api dan saudara harus bersentuhan, dan saudara harus bakar lingkungan itu. Kita masing-masing masuk di dalam pertobatan. Kita gak pernah nolak kalau kita dipakai Tuhan. Nggak gampang, mau dipakai Tuhan itu nggak mudah. Kalau kita mau dipakai Tuhan, kita harus beresin ke dalam dulu. Baru bisa ekspresinya keluar. Saudara harus jadi saksi Tuhan dimanapun berada. Makanya, saya bilang berapa kali sama saudara, kalau saudara baca surat-surat Paulus, saudara baca surat Paulus, saudara baca surat Petrus, saudara ngelihat semuanya ditutup dengan kata, akhir kata, semua ada kata penutupnya. Tapi saudara lihat di Kisah Rasul ada kata penutupnya enggak? Enggak ada kan? Kenapa? Tuhan cuma mau ngomong kita di Kisah Rasul itu. Kamu yang terusin pekerjaan para rasul. Kamu jadi saksi Tuhan dimanapun kamu berada. Itu panggilan. Dan itu hanya bisa terjadi ketika Roh Kudus ada di dalam saudara. Kisah Rasul itu gak ada penutupnya. Tapi kita melanjutkan penginjilannya. Kita jadi saksi dimanapun kita berada. Kita menjadi berita kehidupan Kristus sampai ke ujung bumi. Kita bilang ini perkara mustahil. Enggak ada yang mustahil. Saudara bisa jadi saksi Tuhan sampai dimanapun saudara berada. Mungkin saudara enggak ngerasa, Tuhan saya mana bisa menjadi saksi Tuhan ke ujung bumi. Enggak, saudara enggak ngerasa. Tapi doa saudara bisa nyampe ke pelosok-pelosok. Saudara enggak bisa ke pedalaman, tapi doa saudara bisa ke pedalaman. Ini masalahnya, kita enggak pernah mau luangin waktu untuk berdoa. Kita enggak pernah mau luangin waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Hari ini, biarkan Dia tegur kita. Ingatkan kita ada tanggung jawab, kita sedang mengemban tugas dari Tuhan untuk menjadi saksi. Amin. Ingat, kita mengemban tugas dari Tuhan, kalau kita adalah saksi Tuhan, dimanapun saudara berada. Oleh sebab itu, jadilah saksi yang baik, jangan jadi saksi dusta. Jadilah saksi yang benar, jangan menjadi saksi dusta. Amin, Tuhan berkati. Saya rindu kita semua
masuk di dalam doa. Saudara bisa tundukin kepala. Saudara menyadari kalau saudara adalah orang-orang terpanggil. Terpanggil untuk apa? Apakah saudara terpanggil untuk melayani? Bukan itu. Tapi yang paling dasar, saudara terpanggil untuk menjadi saksi. Ingat, Tuhan berkata di Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atasmu. Saudara dan saya akan mendapatkan kuasa. Untuk apa kuasa itu? Ingat, untuk menjadi saksiku, menjadi saksi keberadaan Tuhan, saksi kematiannya, saksi kehidupannya. Saudara menyaksikan kalau Tuhan itu ada, nyata dan hidup. Hal ini hanya bisa terjadi ketika saudara mengalami Tuhan secara pribadi. Alami dia secara pribadi. Alami dia secara pribadi. Minta ampun sama Tuhan. Kalau seringkali kita mengeluh dengan proses pembentukan. Minta ampun sama Tuhan. Setiap kali kita merasa Tuhan, kamu gak sanggup, berat sekali Tuhan. Kenapa kamu tidak sanggup? Tuhan mungkin berkata, kenapa kamu tidak sanggup? Karena kamu mengandalkan kekuatanmu. Karena kamu sering berpikir dengan kepalamu yang membuat kamu pusing sama keadaanmu. Tapi mulai berkata, Tuhan terima kasih Engkau tidak meninggalkan aku. Engkau tidak pernahlah jauh dari aku. Engkau selalu ada bersama dengan aku. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Yang menangis ketika aku menangis. Yang tertawa ketika aku tertawa. Yang mengalami, merasakan apa yang kurasakan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Bapa yang baik yang tidak pernah meninggalkan aku. Terima kasih ya Tuhan. Aku bersyukur. Karena Tuhan tahu apa yang ku alami, apa yang ku lalui. Terima kasih Tuhan, dan aku bersyukur aku tidak pernah sendirian. Tuhan selalu ada sama aku. Tuhan selalu berdiri di pihakku. Tuhan pasti menolong aku, dan Tuhan memberiku kemenangan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Mulai siang hari ini, tolong Tuhan, supaya aku selalu bersyukur di dalam segala hal. Saudara mulai bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau bangun hubungan dengan Engkau. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau mengalami Engkau secara pribadi. Tuhan aku mau menikmati kasih-Mu yang besar. Tuhan aku mau merasakan Engkau secara pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Aku bersyukur karena Engkau baik bagi aku. Sebelum kami menyambut dengan tubuh dan darah-Mu, kami percaya, Tuhan, lewat tubuh dan darah-Mu, kami bersyukur karena kami merasakan kelimpahan Tuhan di dalam kami. Kehidupan Tuhan mengalir di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.